Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak. Apa kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita akan dibuka dengan doa yang akan dipimpin oleh teman kalian. Hafiz, silakan untuk memimpin doa, Hafiz. Siap, berdoa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Bapak untuk share screen ya. Sudah, Pak, sudah. Pelajaran hari ini kita coba memulainya. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu apa nak? Garuda Pancasila. Kita akan menyanyikannya secara bersama-sama ya, dengan semangat. Ya, tidak? Siap semuanya? Siap. Lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Terima kasih anak-anak ya sudah mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan semangat. Dan untuk pelajaran hari ini kita akan membahas tentang tema 4, sehat itu penting. Untuk tema 1, peredaran darah ke sehat. Pembelajaran 1 dan materi atau bahan ajar yang Bapak pakai adalah buku tema 4 sehat itu penting, dan juga modul bahan ajar yang sudah Bapak share di Google Classroom ya. Dan ini adalah kompetitif dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang menggali isi dan amanat pantun, melisankan hasil pantun. Dan tadi ini adalah tujuan pembelajaran hari ini yang kita usahakan akan dapat tercapai ya. Dengan tujuan ini kita berharap pada kegiatan mengamati gambar peredaran darah manusia, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Ini adalah tujuan pembelajaran pada hari ini yang harus dapat kita capai ataupun kalian juga dapat mengerti. Ada 4 poinnya. Ialah gambar, organ, dan darah. Ini adalah peredaran darah pada manusia. Kalau kalian lihat pada gambar ini, coba apa saja bagian-bagian jantung yang tampak pada gambar. Coba kalian bisa lihat gambarnya ada serambi kiri, ada bilik kiri, ada serambi kanan, ada bilik kanan. Ini adalah peredaran darah pada manusia ya. Yang biru ini mengandung karbon dioksida, sedangkan yang merah ini mengandung oksigen melalui paru-paru. Nanti Bapak akan jelaskan. Dan untuk sementara kalian bisa simak video pembelajaran berikut dan kalian perhatikan apa yang dijelaskan dalam video pelajaran ini. Jika ada yang kurang mengerti nanti bisa kalian tanyakan ke Bapak. Perhatikan baik-baik ya. Mana organ peredaran darah manusia? Ada jantung ya. Nanti kita akan bahas satu persatu ya organ yang ada pada peredaran darah manusia. Nah, tadi kita ingatkan lagi peredaran darah besar tadi apa? Banyak gen mengalir dari bilik kiri ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aorta. Nah, yuk kita digambarkan seperti ini. Bilik kiri besar, aorta, arteri, seluruh tubuh, akhir serambi kanan. Peredaran darah kecil, darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Hanya menuju ke paru-paru, tidak ke seluruh tubuh. Perbedaannya peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Dimulai dari bilik kanan ke arteri pulmonalis, selanjutnya ke paru-paru, vena pulmonalis, dan terakhir ke serambi kiri. Pada peredaran darah besar manusia dan sistem peredaran darah kecil dibedakan jika peredaran darah manusia itu mengalir ke seluruh tubuh, tetapi peredaran darah kecil hanya sampai ke paru-paru, tidak ke seluruh tubuh. Ya, ingat perbedaannya ya. Serambi besar peredaran darah besar mengalir ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Sedangkan darah kecil hanya ke paru-paru, baik lagi tidak ke seluruh tubuh. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama yang paling vital adalah jantung. Inilah gambar jantung terdiri dari bilik kiri, bilik kanan, serambi kanan dan serambi kiri. Jika digambarkan bergerak, inilah gerak jantung. Memompa ya. Namanya berkontraksi dan berelaksasi.
relaksasi. Tugasnya memompa darah, tidak pernah berhenti untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Fungsi jantung apa? Jantung adalah organ manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di sebelah. Tugas itu membersihkan darah yang mengandung karbon dioksida dan mengandung oksigen. Karena kalian bisa lihat di sini ada warna biru dan warna merah. Warna biru ini banyak mengandung karbon dioksida dan yang merah mengandung oksigen. Jadi harus dipompa oleh jantung. Yang biru dikeluarkan melalui paru-paru, melalui pernapasan. Yang merah ini akan diedarkan melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh yang mengandung oksigen dan sari makanan yang berwarna merah. Selanjutnya adalah organ pembuluh darah. Ini adalah organ pembuluh darah yang terdiri dari jaringan kecil yang berwarna merah namanya arteri, yang berwarna biru namanya vena. Selanjutnya, apa fungsi darah pembuluh darah itu? Pembuluh darah itu merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas dua jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi yang warna merah, arteri, dan pembuluh balik bernama vena yang warna biru. Selanjutnya adalah paru. Kalau kalian mengembang dan mengempis ya, sama seperti jantung. Kalian bayangkan saat kalian bernapas. Tugas paru-paru apa Pak dalam peredaran darah manusia? Fungsinya apa? Sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Kalian tadi sudah review kita organ peredaran darah terdiri dari 3 bagian. Yang LKPD tadi sudah kalian. Sekarang coba kalian masuk ke room kalian masing-masing. Bisa tidak? Ada gambar break room. Bisa di layar kalian ada kelompok sahadat, kelompok sahadat ya? Iya Pak. Iya Pak. Baru 3 orang, yang lainnya kemana? Tugasnya sudah tahu ya, menghitung denyut nadi ya. Kalau kalian hanya bertiga ya 3 saja yang dicatat. Nanti yang presentasi siapa? Boleh Rasya, Karunia ataupun Aisyah. Ya, sudah ada kan? Tempatnya kan? Kalian duduk, kalian hitung, terus setelah itu kalian lari di tempat, baru hitung lagi denyut nadinya ya. Jadi 2 kali hitung ya. Saat kalian lagi duduk sekarang biasa dihitung berapa. Kemudian kalian lari di tempat, dihitung kembali denyut nadinya sama atau tidak ya. Iya Pak. Kalian tidak, Arunia, Rasya, Aisyah? Iya Pak. Udah ngerti? Ada tanyakan? Udah. Kira-kira 10 menit bisa ya? Bisa Pak. Bapak akan grup sebelah lagi temannya ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum kelompok sholat. Kelompok sholat ada Adan, Kianu, dan Dandi. Iya Pak. Iya Pak. Tugasnya tahu Pak. Iya Pak. Nadi, ada 2 kegiatan yang kalian harus hitung ya. Saat kalian duduk sekarang, kalian hitung denyut nadinya berapa. Setelah itu kalian lari di tempat. Lari kecil di tempat, kemudian kalian hitung lagi denyut nadinya. Dicatat sesuai format yang ada di LKPD ya. Catat sesuai format yang ada di LKPD. Setelah itu nanti kalian presentasikan hasilnya berapa. Si Kianu saat duduk denyut nadinya berapa, tuh saat lari tempat denyut nadinya Kianu berapa. Ya, nah, semuanya sudah kumpul. Kelompok Jakan, siapa wakilnya? Silakan kelompok Sahadat untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Silakan kelompok Sahadat untuk wakilnya mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompoknya. Perwakilan kelompok Sahadat. Aisyah, denyut nadinya 10 Pak. Siapa? Aisyah, saat duduk atau setelah lari tempat? Dua-duanya. Dua-duanya. Lanjutnya. Karunia 10. Saat duduk atau lari tempat? Sama dua-duanya. Dua-duanya sama. Saya 60 per menit. 10. Saat duduk atau setelah lari tempat? Dua-duanya. Dua-duanya sama. Nah, selanjutnya sudah selesai kami ya. Iya, bertiga doang. Jadi kesimpulan dari penghitungan denyut nadi yang kalian lakukan tadi dengan kelompok, apakah ada perbedaan antara denyut nadi saat kalian duduk dan setelah kalian lari tempat? Ada Pak. Ada perbedaan. Ada perbedaan. Ada Pak. Ada. Boleh. Bedanya di mana, Kiar? Boleh Bapak kasih tahu. Setelah berlari denyut nadi semakin kuat. Makin kuat atau lebih kencang ya? Ada lagi yang lain? Adan, Ajam, pada saat aktivitas berat atau bekerja lebih berat, denyut nadi akan semakin cepat karena jantung semakin cepat karena kurangnya suplai oksigen dari paru-paru menuju jantung.
Jika ingin menstabilkan kerja jantung, kalian harus berusaha meningkatkan suplai oksigen ke dalam jantung dengan cara mengambil napas yang benar atau napas panjang, sehingga kerja jantung akan kembali normal. Ya, jadi kalian sudah ngerti ya bagaimana cara menghitung denyut nadi. Menghitung denyut nadi sama aja seperti menghitung detak jantung. Kalian jaga organ jantung kalian dengan cara makan makanan yang sehat. Kita akan lanjutkan ke Rinse ya. Bapak izin share screen kembali. Kita akan lanjut ke materi pantun lagi ya. Tadi sudah ada isi pantunnya adalah tentang ucapan rasa syukur ya. Selanjutnya kita akan masuk ke slide selanjutnya. Jadi setelah kalian nonton video atau pelajaran tentang isinya pantun, nah sekarang Bapak ada rekaman pantun juga. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama dalam kesempurnaan bahasa Indonesia yang dikenal luas dan digunakan dalam beragam bahasa. Ini adalah contoh pantun. Boleh ada yang bisa bacakan pantunnya? Kiar, boleh bacakan pantunnya, Kiar? Tangan Kiar, bacakan pantunnya. Yang ada burung gelatiknya. Burung dara terbang di udara. Burung gelatik hinggap di taman. Senang hatiku tiada tara, bisa bermain bersama teman-teman. Jadi isi pantun ini adalah perasaan senang orang anak-anak kalau bisa bermain bersama teman-temannya yang lain. Ya, setelah tadi video tentang pantun, Bapak coba ringkas. Bagian-bagian pantun itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama sampiran, yang kedua isi. Sampiran biasa terdapat pada baris 1 dan kedua, dan isi biasanya terdapat pada baris ketiga dan keempat setiap bait pantun. Setelah tahu bagian-bagian pantun, ciri-ciri pantun apa saja? Ciri-ciri pantun pertama adalah seperti tadi di video Bapak ringkas, pantun bersejak AB. Yang kedua, satu bait terdiri dari 4 baris. Yang ketiga, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Terdapat sampiran pada 2 baris pertama dan isi pada 2 baris berikutnya. Sampai sini kalian sudah paham tentang apa itu pengertian pantun, bagian-bagian pantun, dan ciri-ciri pantun. Apa ada yang ingin kalian tanyakan tentang pantun? Jadi kita sudah bahas tentang siklus pantun. Apa kalian sudah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Biar gimana sudah ngerti tentang pantun, apa arti pantun, apa itu bagian-bagian pantun ya, gampang ya bagian-bagian pantun. Ada sampiran, ada isi pantun, cirinya ada apa aja ciri pantun. Ini ciri pantun. Ada apa? Ya, ABAB bersajaknya ya. Biasanya baris pertama dengan barisnya sama akhirannya ya. Dan baris kedua dengan baris keempat biasa akhirnya sama akhirannya. Makanya pantun itu bersajak A, B, A, B. Baris pertamanya A, baris ketiganya A. Baris keduanya B, berarti baris keempatnya harus B juga. Akhirannya harus sama. Karena itulah ciri-ciri pantun. Jika tidak ada yang ditanyakan, Bapak lanjutkan lagi ke lampiran. Bapak sudah upload beberapa modul pembelajaran, bisa kalian klik nanti di Classroom. Kalau kalian masih belum puas melihat medianya, tadi videonya belum jelas, mau ditonton lagi, silakan ya. Nanti kalian bisa klik ini, nanti akan Bapak share di Classroom. Dan LKPD yang tadi tentang percobaan menghitung denyut nadi, formatnya sudah ada. LKPD namanya ada di Classroom juga. Dan jangan lupa kalian untuk mengerjakan link evaluasinya. Setelah pembelajaran tadi kita sudah lalui bersama tentang organ peredaran darah, ada pantun. Mungkin ada dari kalian yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini itu tentang apa sih? Pembelajaran hari ini tentang apa saja? Pantun, ada peredaran darah, ada jantung, apa lagi? Ada peredaran darah. Ya, ada pembuluh darah. Satu lagi apa? Ada lagi ada apa? Yang buat bernafas. Paru-paru. Ya, paru-paru. Bapak cukupkan sampai sekian. Dan untuk menutup pembelajaran hari ini akan ditutup juga dengan doa yang tadi akan dibaca oleh Arya. Arya mana Arya? Hari mulai. Dan sebagai penutup pembelajaran, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.